Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sheila Rizky Amelia. Selamat datang di kelas perekonomian Indonesia khusus untuk mahasiswa semester 3 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Batalia. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelaku-pelaku ekonomi. Ya, ada penyangga utama perekonomian di Indonesia. Nah, nanti kita akan bahas tentang BUMN, BUMS, dan juga koperasi. Nanti juga kita akan sekilas membahas tentang penyangga perekonomian pada masa pandemi. Oke, nah untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama simak pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum, yuk kita langsung aja ya. Bahasan materi kita di kali ini pertemuan ke-10, yaitu tentang pelaku-pelaku ekonomi. Oke, langsung saja, next. Nah, welcome to Indonesian Economy Class ya. Silahkan didengarkan penjelasannya. Selamat menyimak. Oke, submateri kita pada hari ini adalah BUMN, BUMS, dan koperasi. Ya. Oke, kita ke pelaku-pelaku ekonomi ya, ada pengertiannya, definisinya. Nah, pengertian dari pelaku-pelaku ekonomi itu adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu ingat ya, ada 3, yaitu produksi, distribusi, atau konsumsi. Dan pelaku tersebut bisa perorangan ataupun dalam bentuk organisasi. Organisasinya bisa pemerintah maupun swasta. Nah, pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian itu apa aja sih? Nah, yang kalau dilihat dari pengertiannya itu ada rumah tangga, ada pemerintah, ada perusahaan gitu ya, ada masyarakat luar negeri dan masih banyak yang lain. Ya, rumah tangga itu bisa sebagai perannya sebagai konsumen atau dia juga sebagai penyedia faktor produksi ya. Kemudian pemerintah. Nah, kemudian ada masyarakat luar negeri juga. Masyarakat luar negeri dalam hal ini terkait dalam hal misalkan dia ada invest di negara kita atau juga dia konsumen ya, membeli produk-produk dalam negeri di negara kita gitu, dan masih banyak lagi pelaku-pelaku ekonomi yang lainnya. Dan secara umum peran mereka ini adalah sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara, penggerak kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan merata. Gitu. Oke, next. Oke, nah yang tadi adalah definisi secara umum, kalau yang ini adalah pilar penyangga perekonomian sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di dalamnya ada 3 yang mau kita bahas ini adalah BUMN, BUMS, dan koperasi. Kalau pilar yang pertama adalah pilar pemerintah itu adalah BUMN, yang dimana adalah seluruh modalnya itu adalah milik negara. Nah, yang berikutnya pilar swasta itu adalah yang didirikan atau dimodali oleh pihak swasta atau perorangan ya. Dan yang ketiga itu adalah pilar koperasi. Nah, kalau kita bicara koperasi itu Indonesia banget ya kan. Gerakan ekonomi rakyat gitu kan ya. Kalau kita bicara tentang koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, ini 3 pilar penyangga perekonomian kita berdasarkan Undang-Undang Dasar. Langsung saja next. Nah, kita ke BUMN. Nah, jadi setiap pemerintahan itu bisa diibaratkan seperti individu yang punya kebutuhan, ya. Ya, jadi dalam suatu negara itu juga punya kebutuhan ya. Ada belanja negara, ada belanja kebutuhan negara, belanja kebutuhan-kebutuhan pegawai, karyawan, kemudian untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya ya. Itu ini banyak banget kan di sini di putaran-putaran ini ada hutang juga, ada untuk daerah, kemudian ada untuk operasional yang lainnya gitu ya kan, ada banyak. Nah, kemudian BUMN ini berperan salah satunya juga untuk membiayai keperluan-keperluan itu gitu. Jadi kan ada banyak nih yang membiayai selain pajak dan lain sebagainya. Nah, salah satunya BUMN ini dia membantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam suatu negara ya. Karena di negara itu kan pasti punya kebutuhan rutin. Nah, salah satunya BUMN membantu untuk itu gitu. Next.
Nah, ini tujuan pendirian dari BUMN. Ini berdasarkan Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003. Nah, yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Kemudian yang kedua, mencari keuntungan. Dan yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, jadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi. Nah, yang kelima, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Kadang ada kan ya yang usaha-usaha yang dinaungi sama BUMN gitu. Nah, sekarang di BUMN itu ada macamnya juga, ada dua ya. Ada badan usaha perseroan atau disebut dengan persero, dan yang kedua ada badan usaha umum atau perum, perusahaan umum ya. Nah, seperti apa bedanya? Kita langsung ke next slide ya. Nah, ini perbedaan antara BUMN, persero, dan perum ya. Persero dan perusahaan umum. Kalau persero itu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham seluruh atau paling sedikit 50%. Sahamnya dimiliki oleh negara. Jadi pemegang saham yang terbesar itu negara gitu. Nah, kalau perusahaan umum itu seluruhnya, seluruh modal dimiliki oleh negara. Jadi tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus gitu. Untuk tujuannya, kalau persero itu tujuan utamanya mengejar keuntungan, kalau tujuannya perum itu menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha. Jadi beda ya. Ini berdasarkan kemanfaatan umum ya, kalau yang perusahaan umum. Kalau yang persero ini tujuan utamanya mengejar keuntungan tadi. Nah, persero pun juga menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat gitu ya. Jadi BUMN itu berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai badan usaha gitu ya. Sudah jelas perbedaannya di sini ya. Nah, next. Nah, ini ada contoh BUMN di Indonesia ya, ada BNI, ada Telkom Indonesia, PLN, kemudian ada Pindad ya, kemudian ada Bank Jatim, ada banyak ya, ada TVRI dan lain sebagainya. Banyak sekali bisa dicermati. Next. Oke, kita ke BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Jadi ya modalnya merupakan milik swasta gitu ya, baik perorangan maupun sekelompok orang. Nah, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah mencari keuntungan sama ya, memaksimalkan profit perusahaan. Itu tujuan dari BUMS. Nah, tugas utamanya adalah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui usaha komersial. Begitu. Nah, BUMS ini kalau berdasarkan skala usaha itu ada 4 ya. Ada dibagi menjadi ada usaha kecil, kemudian usaha mikro, usaha menengah, dan ada usaha yang besar. Jadi UMKM ini termasuk di BUMS ya. Jadi termasuk di sini. Kemudian ada 3 jenis BUMN juga. 3 jenis BUMN. Yang pertama itu perusahaan swasta nasional, kemudian perusahaan swasta asing, dan perusahaan swasta campuran. Kalau swasta nasional jelas yang punya itu orang Indonesia. Kalau misalnya perusahaan swasta asing yang punya orang asing yang mendirikan perusahaan di negara kita. Dan yang ketiga ada campuran, itu berarti campuran antara orang Indonesia dan juga orang asing yang menanamkan modal mendirikan perusahaan di negara Indonesia. Nah, peran BUMS ini apa? Jadi BUMS ini adalah merupakan mitra dari BUMN ya. Mereka bisa juga berkolaborasi ataupun berjalan beriringan dalam rangka untuk menambah produksi dalam suatu negara gitu ya. Bisa dalam rangka untuk menambah sumbangsihnya terhadap pendapatan nasional, kemudian kas negara, dan juga dalam rangka membuka lapangan pekerjaan gitu. Jadi BUMS dan BUMN ini berjalan beriringan sebagai mitra, itu tadi yang saya sebutkan gitu ya. Begitu. Next kita ke
Slide berikutnya, ini contohnya BUMS. BUMS ini ada Adira, ada Pure Asi, ada Bumi Putra, Allianz, Prudential, dan lain sebagainya. Banyak ya contohnya. Oke, next ke koperasi. Kalau kita bicara koperasi, itu selalu yang terngiang di otak itu adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kemudian atas asas kekeluargaan, ya sudah pasti tahu ya. Nah, koperasi ini apa? Koperasi ini adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, jadi koperasi ini gerakan ekonomi rakyat ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini kalau berdasarkan undang-undang, jadi disebutkan bahwa koperasi ini adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan pada apa ini ya, ketutupan kalau di saya. Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan gitu pada intinya. Begitu. Kalau koperasi ini kenapa saya bilang Indonesia banget, karena yaitu tadi koperasi itu berjalannya itu sekarang dari dulu itu dari bawah gitu ya, menjangkau perekonomian rakyat gitu. Menjangkau perekonomian rakyat di daerah pedesaan-pedesaan ini koperasi sangat menjangkau ke arah situ. Begitu. Nah, ini banyak sekali jenis-jenisnya koperasi. Oke, dan menurut Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2012 itu jenis-jenis koperasi itu ada 5. Yang pertama adalah koperasi konsumen. Ya, kalau koperasi konsumen itu berarti apa? Menyelenggarakan fungsi pembelian dan pengadaan barang ya. Pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota mereka. Nah, kemudian kalau untuk berikutnya koperasi produsen. Koperasi produsen itu menghasilkan barang ya, isinya di situ adalah menghasilkan barang dan jasa, di mana anggota-anggotanya adalah para produsen barang dan jasa atau orang yang memiliki usaha produksi yang sama. Ya, misalkan nih kalau di Malang itu ada koperasi susu. Jadi di situ adalah orang-orang yang memproduksi susu ditampung dalam satu koperasi. Jadi produksi mereka itu dijadikan satu, kemudian kualitasnya disamakan dan koperasi tersebut memasarkan susu tersebut ke masyarakat banyak gitu. Jadi mereka seperti ini ya, seperti pengepul susu dari peternak sapi, mengumpulkan, kemudian mereka memberi standar di situ susunya harus kualitasnya seperti ini. Nah, kemudian koperasi tersebut mengemas dengan sebagus mungkin, dengan sebaik mungkin untuk kemudian dipasarkan, untuk diedarkan. Itu contoh yang ada di Batu. Ada banyak juga koperasi, misalkan koperasi petani jagung gitu, ada juga. Jadi mereka mengumpulkan juga. Terus ada juga dari pengrajin atau pembuat mebel dan lain sebagainya. Banyak sekali contohnya gitu. Dan kemudian ada koperasi ada koperasi jasa. Koperasi jasa ini adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Misalnya, oke, maaf saya pause tadi soalnya ada tukang sayur lewat. Dan kita sampai di koperasi jasa ya. Jadi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Misalnya contohnya ada koperasi itu asuransi misalnya. Kemudian ada juga koperasi tentang angkutan, ada di dalamnya anggota-anggotanya itu ada orang-orang yang berkecimpung di dunia angkutan itu ada jadi satu di situ, menyelenggarakan jasa di situ. Kemudian berikutnya ada koperasi simpan pinjam, ini sangat sudah familiar banget ya. Koperasi yang menyelenggarakan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial. Ini koperasi simpan pinjam. Di dalamnya menyelenggarakan tentang itu. Nah, kalau yang koperasi serba usaha ini koperasi yang isinya perpaduan antara koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, bahkan menyediakan simpan pinjam juga. Ini kalau koperasi ya, kalau koperasi serba usaha gitu ya. Jadi ada di dalamnya ada semua. Kadang kan kita ada ya lihat
Misalkan di sekolah aja, di sekolah itu dulu di sekolah saya ada koperasi serba usaha. Jadi jadi di dalamnya itu juga berjualan, kemudian juga berproduksi, kemudian menyediakan jasanya itu jasa fotokopi, jilid dan lain sebagainya, dan juga simpan pinjam gitu. Jadi kalau ada siswa yang mau simpan pinjam bisa di koperasi di sekolah situ. Itu termasuknya koperasi serba usaha. Ya, koperasi sekolah itu di dalamnya isinya perpaduan antara koperasi konsumen, produsen jasa, dan simpan pinjam. Contohnya seperti itu. Nah, apa kabar ini koperasi saat ini? Nah, ini saya dapat di sumbernya di Antara News. Jadi, Indonesia saat ini itu berada pada titik pengembangan peta jalan koperasi yang berbasis pada modernisasi, ya, melalui transformasi dan digitalisasi koperasi. Ya, karena memang sekarang ini ya apalagi di kondisi yang pandemi seperti ini ya, digitalisasi itu sangat-sangat perlu gitu. Karena untuk mengejar ketertinggalan mereka itu mereka juga harus mulai merambah di digitalisasi koperasi. Mungkin bisa merubah platformnya yang dulunya offline yang sekarang nggak bisa menjadi jualannya online, mungkin seperti itu. Nah, korporasi koperasi itu menjadi contoh bahwa koperasi itu bisa bersaing dengan pelaku usaha besar dalam perekonomian karena memang mereka ini sekarang ini yang mengelola koperasi ini banyak sekali sumber daya manusia yang kreatif di dalamnya gitu loh. Jadi ada anak-anak muda juga yang mulai menggerakkan koperasi ini menuju ke platform digital gitu. Nah, ini menurut Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UMKM ini ada Ruli Nuryanto itu mengatakan bahwa potensi koperasi ini dinilai sangat besar jika dimodernisasi melalui beberapa langkah seperti manajemennya, kemudian operasinya yang berbasis digital tadi, kemudian menjadikan sebagai ruang inkubasi atau edukasi sejak dini dan ada pergulatan regulasi dan memperkuat kemitraan koperasi gitu. Jadi memperbaiki koperasi Indonesia saat ini adalah melalui itu gitu. Jadi dengan memodernisasi tadi ya di bagaimana manajemennya, bagaimana operasionalnya yang berbasis digital, bagaimana menjadikan ruang inkubasi itu apa ya seperti laboratorium belajar ya, laboratorium belajar. Karena kalau dilihat kan kalau ekonomi itu laboratoriumnya luas sekali ya kan. Nah kemudian bisa menjadi edukasi sejak dini karena memang koperasi ini jangkauannya itu sudah sampai ke masyarakat kalangan bawah, ekonomi rakyat itu tadi itu bisa menjadi edukasi sejak dini untuk bagaimana masyarakat kita itu berkegiatan ekonomi secara lebih modern lagi gitu. Kemudian, nah ini tadi yang saya sebutkan faktanya banyak di koperasi kita saat ini itu diperkuat dengan SDM yang kreatif dan mulai mengembangkan model-model bisnis yang inovatif gitu. Ya mudah-mudahan koperasi juga sudah bisa ini ya kedepannya bisa merambah ke dunia digital. Mungkin saat ini sudah ada tapi prosentasenya belum banyak. Nah, karena mungkin pandemi ini menghambat, ya jadi ini salah satu solusi untuk bagaimana koperasi ini masih bisa bernafas gitu ya. Nah, ada juga kabar juga berita yang sempat saya baca bahwa koperasi itu sudah ada yang mulai akan masuk ke bursa efek gitu. Jadi bisa ada investor juga yang menanamkan modalnya di koperasi gitu. Nanti kedepannya akan seperti itu. Ada nggak tahu bulan apa ya, saya lupa kemarin beritanya, entah itu Januari, entah itu di Februari, pokoknya tahun-tahun depan inilah gitu. Jadi koperasi itu mulai bisa merambah di pasar bursa efek Indonesia gitu. Oke, next. Oke, nah ini ke penyelamat perekonomian di masa pandemi ya. Harus saya sampaikan di sini karena kondisi saat ini sangat berbeda biar kita update ya. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan itu ada 3 pilar penyangga utama perekonomian kita. Nah, ini ada penyelamat perekonomian di masa pandemi. Ini saya ambil dari berita di newsdetik.com. Itu keterangan dari Rektor IPB Arif Satria dalam wawancara dengan media tersebut. Itu menurut beliau itu tumbuhnya sektor pertanian di angka 2,15%. Ini sesungguhnya menunjukkan bahwa pertanian itu selalu survive
Jadi sebenarnya dari dulu selalu tumbuh dan stabil. Artinya begitu ada goncangan yang begitu besar, maka hanya sektor pertanian yang tetap bertahan bahkan menjadi penyelamat ekonomi nasional. Itu menurut Rektor IPB ya. Jadi karena memang itu ya, di masa pandemi kadang orang sekarang ini juga ada banyak yang memanfaatkan lahan ya untuk mandiri pangan itu loh, yang memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, kemudian mereka memanfaatkan hasil dari itu tadi untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka sehari-hari gitu. Jadi nggak perlu keluar-keluar, mereka hanya bisa memanfaatkan lahan di tempatnya. Atau kadang ada juga yang itu kan, ada kelompok tertentu di suatu daerah yang bergotong royong untuk mencukupi kebutuhan di desanya karena masa pandemi ya, nggak bisa keluar-keluar atau nggak bisa ada PSBB dan lain sebagainya. Mereka sekelompok itu berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan di suatu wilayah mereka dengan memanfaatkan lahan-lahan yang kosong, memanfaatkan lahan-lahan yang nggak pernah dipakai, kemudian dimanfaatkan, dan akhirnya angka sektor pertanian ini masih tetap stabil dibilangnya begitu, agar dapat survive di masa-masa pandemi gitu. Atau juga ada juga di berita juga pernah disampaikan bahwa kalau bisa ini dijadikan suatu momentum bahwa di negara kita sudah mandiri pangan, ini maksudnya sudah bisa, sektor pertaniannya sudah bisa mandiri, sudah nggak perlu impor-impor lagi. Bahkan ada yang mengucapkan seperti itu, ada yang memberi pendapat seperti itu. Nah, kemudian apalagi nih, di sini ada juga, saya ambil dari sumbernya di teknologi.bisnis.com, itu di tengah sulitnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi, itu perusahaan perintis atau startup. Nah, itu startup tentang pendidikan ya, dan pelatihan SDM itu masih mencatatkan geliat positif di masa pandemi. Karena memang ya gitu ya, karena kalau di dunia pendidikan sekarang apa-apa serba online, sudah pasti startup yang berbau-bau tentang pendidikan itu pasti udah terpakai gitu ya, seperti yang kita alami sendiri itu. Nah, jadi mengalami geliat positif di situ. Dan juga semuanya sekarang UMKM juga sudah akan mengarah ke digitalisasi juga. Terus ya banyak sekali lah ya usaha-usaha para pengusaha, usaha-usaha para pelaku-pelaku ekonomi itu untuk merambah ke platform digital, karena untuk biar bisa survive di masa pandemi itu yang saat ini terjadi. Begitu. Nah, untuk membahas masalah UMKM yang sudah merambah ke digital, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Karena pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang UMKM. Tentang UMKM, gimana perkembangannya, bagaimana juga potretnya saat ini melalui masa pandemi, nanti kita akan bahas. Oke? Nah, sekarang materi kita sudah selesai sepertinya. Next. Oke, saya tutup materi kita hari ini dengan favorit quote saya yang mau saya bagikan ke teman-teman. Nah, ini salah satu favoritnya. Jadi, mengulang doa yang sama setiap hari itu seperti mengayuh pedal sepeda dan mengantar kita menuju ke tempat tujuan. Begitupun dengan usaha. Capek boleh, menyerah jangan gitu. Jadi saya sangat paham betul ya, mahasiswa itu pasti sudah sangat lelah karena sudah hitungannya udah hampir setahun melalui masa-masa kuliah daring, itu sudah pasti bosan. Bukan hanya mahasiswa, dosen pun juga begitu gitu ya. Jadi karena memang lebih rumit, karena memang lebih interaksinya kurang gitu, jadi kayak semacam beban ya. Tapi ya memang harus kita lalui masa-masa seperti ini. Jadi capek nggak masalah, capek istirahat aja sebentar. Nah, tapi nggak boleh menyerah gitu. Jadi nggak usah menyerah karena keadaan, itu sudah nggak ada ya. Jadi jadikanlah kalian ini mental-mental yang kuat gitu ya. Nah, jadi apapun kondisinya, semuanya tetap berjalan normal. Berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berjalan normal. Meskipun nggak bisa sempurna, tapi tetap semangat lah yang penting. Oke, itu pesan saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Oke, terima
Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa tugas terstrukturnya ya, tetap ya seperti biasa di pertemuan ini harus ada ringkasan dan membuat mind map tentang pelaku-pelaku ekonomi. Gitu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang pastinya sudah lebih paham lagi ya mengenai bahasan materi pelaku-pelaku ekonomi. Apalagi juga tadi sekilas juga sudah saya jelaskan tentang penyangga perekonomian pada masa pandemi. Mudah-mudahan tetap semangat belajarnya meskipun belajar online ya. Dan mudah-mudahan sedikit ilmu tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pertemuan berikutnya.